mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. On fire, man. Wow, kebakaran. Menu akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Mumtaz, bukan daging, tempe. Nombre uno, juara satu cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Ya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu pukul 11 siang. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Polemik pengelolaan Stadion Andi Matalata kini memasuki babak baru. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOS menggugat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di PT UN. Akibat cuaca ekstrim yang masih melanda wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah lahan gambut di Kota Palopo dan Kabupaten Goa terbakar. Polrestabes Makassar berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,3 kg dari 2 tersangka. Selamat pagi, saudara. Selain 3 sorotan utama kami hari ini, juga kami hadirkan sejumlah informasi penting lainnya dari kawasan timur Indonesia maupun mancanegara. Saya Pansy Rizky di Kompas Sulsel edisi hari ini, Jumat 8 November 2019. Kita jelang Kompas Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kompas Sulsel edisi hari ini, saudara. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan menggugat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dilayangkan terkait sengketa pengelolaan Stadion Andi Matalata, Makassar. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pengelolaan Stadion Andi Matalata, Makassar. Gugatan dilayangkan terkait surat perintah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada KONI Sulawesi Selatan yang mencabut mandat pengelolaan stadion dari KONI ke YOS. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan mengklaim menguasai kawasan olahraga Matuanging dengan dasar sudah menguasai lahan di atas 25 tahun sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. YOS juga memiliki surat perjanjian dengan pemerintah Kota Makassar. Mulai sejak pertemuan tanggal 21 itu ada yang menentukan. Di dalam pertemuan itu juga tidak ada kesepakatan. Sehingga esok harinya ya kami harus mengajukan keberatan kepada gubernur terkait dengan surat perintahnya kepada KONI itu. Kami mengajukan surat keberatan karena itu adalah salah satu persyaratan yang kami akan gunakan untuk mengajukan gugatan. Ternyata sampai kemarin kami mengajukan gugatan itu memang tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan surat keberatan kami. Nah, sehingga kemarin tanggal 5 November 2019 resmi kami ajukan gugatan di pengadilan. Saudara, demi melestarikan tari tradisional, ratusan siswa dari 54 sekolah menengah pertama di Kota Makassar mengikuti lomba kreativitas tari tradisional. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi Musyawarah Kerja Kepala Kota Makassar. Sejumlah siswa dari setiap sekolah menengah pertama di Makassar, Sulawesi Selatan membawakan tari lipa
dengan koreo atau gerakan tari yang mereka kreasikan tanpa meninggalkan nuansa tradisional. Gerakan tari yang dibawakan oleh para siswa dibuat berbeda dari setiap sekolah. Selain tari tradisional, juga digelar lomba kreasi daur ulang sampah menjadi pakaian. Lomba ini diikuti 30 sekolah menengah pertama yang ada di Makassar. Rangkaian lomba ini untuk melatih siswa dalam berkompetisi, baik dalam seni tari, gambar, maupun fashion. Nilai-nilai budaya lokal di masyarakat ini juga berjalan secara paralel dengan kehadiran sekolah-sekolah kita. Jadi bukan saja persoalan pengetahuan dan sainsnya, tetapi lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai sosial. Untuk menangani masalah sampah di sekolah masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan tampilkan harapannya anak-anak sebentar bisa lebih peduli lagi dengan sampah dan menjadikan sampah sebagai bahan yang lebih produktif. Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota menangkap seorang pria yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang baru berusia 15 tahun. Akibat perbuatan pelaku, korban kini hamil 7 bulan. Pelaku mengaku melakukan aksi pencabulan saat tengah malam usai mengkonsumsi minuman keras. Aksi pencabulan ini terjadi sejak awal tahun 2019 yang mengakibatkan korban kini hamil 7 bulan. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini tidak berkutik, lantaran mendapat ancaman dari pelaku akan dibunuh. Kasus pencabulan ini pun akhirnya terungkap setelah korban menceritakan kejadian ini kepada neneknya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut korban sudah tidak ingat lagi, tapi menurut tersangka 4 kali. Dari hasil perbuatan pencabulan itu, bahkan korban sudah mengalami kehamilan selama 7 bulan. Setelah di bulan ini, dan November, setelah 7 bulan, itu juga korban baru menceritakan, karena selama ini diancam. Saudara, sistem ekobrik dan berbagai kerajinan dari hasil pemanfaatan limbah menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik. Metode ini dilakukan oleh komunitas anak sungai di Desa Salendrang, Maros, untuk meminimalisir sampah plastik yang tidak mudah terurai. Menciptakan berbagai produk kerajinan tangan dari limbah plastik menjadi fokus utama bagi komunitas anak sungai di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tujuan mereka untuk menyelamatkan ekosistem dan juga kelestarian kawasan objek wisata Kars Ramang-Ramang. Memanfaatkan sampah plastik untuk membuat kerajinan yang bernilai mulai digeluti komunitas anak sungai di kawasan wisata sejak tahun 2016 silam. Di tempat ini, berbagai jenis limbah, mulai dari bambu, plastik, diolah menjadi hasil kerajinan tangan. Dengan tangan-tangan kreatif, mereka mampu menghasilkan bermacam produk, di antaranya tikar dan tas dari limbah plastik. Jadi tahun-tahun itu memang itu awal-awal wisata Ramang-Ramang mulai berkembang. Dan jauh hari sebelum Ramang-Ramang berkembang, banyak teman-teman yang sudah mulai mengingatkan hati-hati soal sampah, hati-hati soal sampah. Saya pikir sebelum ini betul-betul menjadi persoalan, maka perkembangan Ramang-Ramang harus diimbangi dengan pengendalian sampah yang semakin masif. Memanfaatkan sampah plastik di kawasan wisata juga dilakukan dengan ekobrik. Berbagai produk dibuat dengan sistem ini, mulai dari pot bunga, hiasan, lantai, pagar, dan juga kursi. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya akibat cuaca ekstrim yang masih melanda wilayah Sulawesi Selatan, jumlah lahan gambut di Kota Palopo dan Kabupaten Goa terbakar. Kompas Sulsel kembali usai jeda.
Di media sosial itu ramai sekali. Momen Pilkada Serentak 2018. Kabar duka yang melanda negeri ini, gempa bermagnitudo 7,4 dan diikuti tsunami meluluh lantakan Sulawesi Tengah. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Tagar Save Rio Dewanto pun membanjiri media sosial. Sangat bombastis menurut saya untuk satu topik perbincangan. Kata netizen, setiap Kamis pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Independen, terpercaya, membuka sisi lain para tokoh ya, bangsa. Bapak ya? Tidak berani maksudnya naksir sama primadona. Sejati demikian. Setelah beberapa kali ketemu, Ibu awet muda loh, Pak. Aduh, saya awet tua gitu saya. Saya bersama Rosi di Istana Bogor. Artinya kalau orang suntik saya nggak mau lihat. Jadi Bapak takut suntik tuh beneran? Udah belum. Menelusuri kisah di balik peristiwa. Pengen ngebales juga nggak? Kalau jujur, iya. Nah, maaf sebesar-besarnya, moga Pak Maya memaafkan saya. Memberi perspektif lain. Cerita kegelisahan gua, betapa kok jadi begini ya Indonesia. Tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sulsel bersama saya Panca Rizky, Saudara. Seekor babi hutan masuk ke dalam warung bakso milik warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian ini sempat terekam oleh kamera pemantau. Babi hutan ini masuk ke dalam warung bakso milik warga di Kelurahan Lapade, Kota Parepare, lantaran dikejar oleh pemburu babi hutan. Babi hutan yang masuk ini sempat mengamuk dan mengobrak-abrik warung bakso, bahkan naik ke atas meja. Pemilik warung bakso akhirnya berhasil melumpuhkan babi hutan ini dengan menggunakan balok kayu. Di dalam sempat bagaimana? Mengamuk di dalam atau gimana? Mungkin gara-gara kehausan itu karena sering keringan, nggak langsung lari. Tapi di jalanan tadi ditabrak motor terus sebentar. Itu langsung masuk ke warung kan. Banyak pelanggan yang makan. Terganggu juga langsung amankan cepat ibunya. Bagaimana? Sementara itu, Saudara, kebakaran hanguskan lahan perkebunan milik warga di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Api dengan mudah menghanguskan lahan yang ditumbuhi alang-alang dan tanaman semak. Kebakaran lahan perkebunan membuat warga di kilometer 5, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada Rabu sore panik. Api dengan cepat membakar lahan perkebunan milik warga yang ditumbuhi alang-alang dan juga semak, serta ranting kering. Puluhan tanaman produktif berupa cengkeh, durian, dan tanaman perkebunan lainnya juga hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palopo dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan membuat sekat bakar agar tidak merambat ke area lain. Kondisi medan yang berada di pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kendalanya ini, kendalanya dalam memadamkan api. Untuk kendala yang kami hadapi di lapangan, karena akses yang tidak bisa dilalui mobil unit, jadi untuk sampai ke sini kita harus jalan kaki dengan beberapa teman yang lain. Jadi pemadamannya pakai manual saja? Untuk pemadaman manual dengan menggunakan peralatan seadanya. Sebuah area lahan gambut yang berdekatan dengan pemukiman warga di Goa, Sulawesi Selatan juga kembali terbakar. Banyaknya ilalang dan ranting pohon yang kering membuat api semakin cepat membesar. Sejumlah warga berusaha untuk memadamkan kebakaran lahan gambut yang terjadi di Jalan Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, lantaran lambatnya mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Goa yang tiba di lokasi. Banyaknya ilalang dan ranting pohon yang kering membuat proses pemadaman terhambat. Selain mendekati permukiman warga, kebakaran lahan gambut juga menimbulkan kabut asap sehingga mengganggu pandangan pengendara yang melintas serta mengganggu pernafasan. Menurut warga, kebakaran diduga akibat kondisi cuaca yang sangat panas. Sejak kapan itu? Jam berapa tadi kejadian? Kurang lebih 1 jam, 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Iya. Ini api berawal dari mana, Pak? Cuaca yang panas. Panas. Sudah ada upaya memadam? Belum. Sudah di telepon. Tapi
kopi belum ada. Saya menuju ke sini. Kita ke informasi lain, saudara. Kopi menjadi minuman favorit, bahkan menjadi wajib bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tak terkecuali generasi milenial, banyaknya warung kopi dan kafe yang menawarkan rasa dan ragam cara minum kopi. Namun bagaimana rasanya jika menyeduh kopi dengan foto wajah kita sebagai toppingnya? Nah, ini dia liputannya. Generasi milenial Makassar punya cara unik untuk menikmati kopi. Di salah satu kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kopi Hub menyajikan kopi yang unik bagi para pecinta kopi yang datang ke kafe ini. Kopi disajikan dengan gambar wajah para penikmatnya yang menjadi topping kopinya. Dan menariknya, wajah yang tergambar benar-benar menyerupai wajah pengunjung yang memesan. Rahasianya ada pada alat ini, namanya Draw Cappuccino. Alat ini menjadi yang satu-satunya di Kota Makassar saat ini. Draw Cappuccino merupakan alat yang digunakan oleh barista untuk menyimpan dan mencetak wajah dalam kopi. Cara kerjanya cukup sederhana. Pengunjung hanya perlu memesan kopi dan memilih gambar yang ingin dicetak. Bisa foto wajah sendiri, teman, atau bahkan foto pacar. Foto lalu dikirim ke Draw Cappuccino melalui aplikasi yang kemudian bekerja mencetak foto pelanggan di atas topping kopi. Draw Cappuccino ini banyak sih customer tanya. Katanya Draw Cappuccino ini unik, lucu, beda dengan kopi-kopi yang lain. Biasa kan kopi-kopi yang cuma latte art. Kalau munculnya Draw Cappuccino ini kita bisa save foto, cetak gambar, mau bisa juga. Wah, unik juga kalau bisa minum kopi sambil melihat wajah kita sendiri. Pengunjung pun banyak yang tertarik untuk mencoba mencetak foto dalam kopi. Tak hanya foto atau logo, kata-kata menarik juga bisa dicetak di Kopi Hub dan membuat pengunjung betah berlama-lama ngopi di Kopi Hub. Yang beda ya ini, soalnya dia kayaknya baru pertama di Makassar. Apa yang bikin unik menurut? Karena itu nih pertama, dia baru dan bagus konsepnya. Kalau untuk hasilnya sendiri kita lihat bagaimana? Bagus banget, mirip. Untuk harga jangan khawatir, satu gelas kopi dengan cetak wajah ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp25.000 saja. Kreasi kopi dengan cetakan wajah dilakukan untuk menarik minat pengunjung dan mengenalkan cara minum kopi baru yang lebih seru. Nila Rustam, Kompas TV. Saudara, Polrestabes Makassar berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,3 kg dari 2 orang tersangka. Kami kembali usai jeda. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Susel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Roti bakar campur klepon. Cakap. Apa kabar nih para penonton? Para komika tidak hanya pandai memancing tawa. Di tangan mereka, berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Rigen nih gitu kan, dia kan suka pamer. Banyak gaya, lo berenang udah handukan. Kata kita, setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. On fire, man. Wow, kebakaran. Penuh akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Mumtaz, bukan daging, tempe. Nombre uno, juara 1 cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Ya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu pukul 11 siang. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Kompas Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saudara, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, polisi juga menangkap 4 orang pelaku. Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan salah seorang pelaku yang bertindak sebagai kurir di Jalan Kakatua Raya, Makassar, 2 November lalu. Dari pelaku, polisi menemukan 2 bungkus sabu 80 gram yang diperoleh dari pelaku lainnya, yang ditangkap di sebuah indekos beserta 17 bungkus berisi sabu seberat 1,2 kg, serta 1 bungkus tembakau gorila sintesis. Dari penyelidikan polisi, barang bukti narkotika berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan dikirim melalui jasa pengiriman kilat. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap jaringan dari para pelaku. Tidak jauh dari lokasi awal penangkapan di jalan, ya, itu kita mendapatkan itu sebanyak 1,2 kilo. Ya, jadi di rumah kos, ya, sabu-sabu dan termasuk juga ini, jadi gorila. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak, ya, yang ada, tapi kami terus, ya, makanya upaya-upaya pengungkapan kasus narkoba yang menjadi prioritas kami itu terus kami lakukan. Ya. Saudara, sebuah lokasi yang awalnya kumuh dan menjadi tempat pembuangan sampah diubah menjadi tempat yang menarik dan memiliki spot foto yang instagramable. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kelompok anak muda berhasil mengubah tempat pembuangan sampah menjadi salah satu lokasi alternatif untuk bersantai. Berlokasi di Jalan Poros Barombong, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kabupaten Goa, lokasi yang tadinya kumuh dan berbau tidak sedap, diubah oleh kelompok anak muda setempat menjadi tempat alternatif untuk bersuah foto dan juga bersantai bersama. Hanya dengan mengumpulkan sejumlah barang bekas dan dijadikan ornamen yang syarat nuansa demokrasi, lokasi ini menjadi terlihat sangat unik dan menarik. Masyarakat yang melintas, sehingga kami berpikir setelah melaksanakan kerja bakti bersama tokoh masyarakat yang ada, dibantu dengan adik-adik dari Karang Taruna Kelurahan Benteng Sumba Opu, bagaimana mengubah dahulunya tempat yang tempat pembuangan sampah menjadi tempat yang berfungsi masa milenial sekarang ini yang biasa kita juga kenal dengan tempat-tempat yang instagramable. Tak hanya menjadi lokasi untuk bersuah foto yang instagramable, diharapkan lokasi ini bisa menjadi tempat wisata baru bagi warga setempat yang tidak perlu jauh-jauh jika hanya ingin menghabiskan waktu luang bersama keluarga di akhir pekan. Aziz Nisar, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas TV, kami hadirkan kembali informasi utama kami di Kompas Sulsel hari ini. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan menggugat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dilayangkan terkait sengketa pengelolaan Stadion Andi Matalata, Makassar. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pengelolaan Stadion Andi Matalata, Makassar. Gugatan dilayangkan terkait surat perintah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada KONI Sulsel yang mencabut mandat pengelolaan stadion dari KONI Kios. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan mengklaim menguasai kawasan olahraga Matoanging dengan dasar sudah menguasai lahan di atas 25 tahun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yos juga memiliki surat perjanjian dengan pemerintah Kota Makassar tahun 2011 yang ditandatangani pendiri Yos, Andi Matalata, dan Wali Kota Makassar saat itu terkait hak pengelolaan stadion. Pasca gugatan ke PT UN, Yos saat ini menunggu pemanggilan untuk dimintai keterangan. Di dalam pertemuan itu juga tidak ada kesepakatan, sehingga esok harinya ya kami harus mengajukan keberatan kepada gubernur terkait dengan surat perintahnya kepada KONI itu. Ya. Kami mengajukan surat keberatan karena
itu adalah salah satu persyaratan yang kami akan gunakan untuk mengajukan gugatan. Ternyata sampai kemarin kami mengajukan gugatan itu memang tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan surat keberatan kami. Nah, sehingga kemarin tanggal 5 November 2019 resmi kami ajukan gugatan di pengadilan. Kebakaran hanguskan lahan perkebunan milik warga di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat menghanguskan lahan yang ditumbuhi alang-alang dan juga tanaman semak. Kebakaran lahan perkebunan membuat warga di kilometer 5, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada Rabu sore panik. Api dengan cepat membakar lahan perkebunan warga yang ditumbuhi alang-alang dan semak, serta ranting kering. Puluhan tanaman produktif berupa cengkeh, durian, dan tanaman perkebunan lainnya juga hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palopo dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan membuat pekat bakar agar tidak merambat ke area lainnya. Kondisi medan yang berada di pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kendalanya ini, kendalanya adalah pemadam. Untuk kendala yang kami hadapi di lapangan karena akses yang tidak bisa dilalui mobil unit. Jadi untuk sampai ke sini kita harus jalan kaki dengan beberapa teman yang lain. Jadi pemadamannya pakai manual saja? Untuk pemadaman manual dengan menggunakan peralatan seadanya. Kami tutup Kompas Sulsel sampai di sini, saudara. Tetap saksikan Kompas TV independen, terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya, di antaranya Sapa Sulsel. Saya Panca Rizky bersama seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasut, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Sapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini dikemas santai dan bersahabat. Itu menunda beberapa hal yang mengindikasikan kemandirian. Mas Hafiz termasuk milenial kalau gitu.